Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bertemu kembali dengan pembelajaran PPKN secara online. Motivasi bagi kalian pada hari ini adalah all our dream can come true if we have the courage to pursue them. Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengejar mereka atau untuk mengejar mimpi itu. Karena hidup dan keberhasilan berasal dari mimpi. Materi yang akan kita bahas tetap pada bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi kita pada penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita mulai. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah terbentuknya PPKI, proklamasi kemerdekaan dan peristiwa lain, serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terbentuknya PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan anggota sebanyak 27 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Wakil Ketua DRS Muhammad Hatta, Penasehat Ahmad Subarjo. Dengan tugas mempersiapkan kemerdekaan dan menetapkan dasar negara. Proses awal terbentuknya PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Anggota PPKI semula berjumlah 21 orang, kemudian Insinyur Soekarno menambah 6 orang tanpa sepengetahuan pihak Jepang, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo, sehingga menjadi 27 orang. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno, Wakil Ketua DRS Muhammad Hatta, Penasehat Ahmad Subarjo. Proklamasi kemerdekaan dan peristiwa lain. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda terhadap Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta yang dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa ini bermula dari terjadinya silang pendapat atau tidak adanya kesepakatan antara golongan pemuda dan golongan tua atau golongan Soekarno dan Hatta tentang kemerdekaan. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok bermula dari tanggal 14 Agustus, di mana Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Peristiwa tersebut terjadi setelah kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945 dibom atom oleh Amerika Serikat. Berita kekalahan Jepang segera menyebar terutama pada para golongan pemuda yang bekerja di kantor Jepang. Tanggal terjadinya peristiwa Rengas Dengklok tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 1. Yang kemudian Soekarno dan Hatta dilarikan ke Rengas Dengklok. Mereka didesak agar mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Tetapi Soekarno dan Hatta tetap menolak. Tujuan penculikan ini adalah agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dalam kemerdekaannya. Peristiwa Rengas Dengklok baru berakhir dengan datangnya Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok dan berjanji bahwa besok Soekarno akan memproklamasikan kemerdekaan tetapi tidak di Rengas Dengklok, tetapi di Jakarta. Sehingga peristiwa Rengas Dengklok berakhir dan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Perumusan teks proklamasi. Jam 23.30, rombongan Soekarno tiba di Jakarta
dan langsung menyuruh mencari tempat untuk merumuskan proklamasi dan berhasil mendapat tempat di rumah Laksamana Muda Maeda, orang Jepang yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia di Jalan Iman Bonjol nomor 1. Yang hadir pada waktu itu, golongan muda, Soekarni, Sayuti Melek, BM Diah, dan Sudiro. Golongan tua, Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan para anggota PPKI. Perumusan dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo dan ditulis tangan oleh Soekarno. Perumusan teks proklamasi baru selesai pada jam 4 pagi. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan dibacakan pada jam 10 tepat di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilanjutkan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Suhut, Latif Indraningrat, dan Kodanko Singge dengan diiringi lagu Indonesia Raya secara spontan. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, sekarang dikenal sebagai bendera pusaka. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 1 hari setelah proklamasi, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama dan berhasil memutuskan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang di dalamnya memuat Pancasila. Mengangkat presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Membentuk suatu badan Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu presiden. Pada sidang tersebut terjadi peristiwa penting, yaitu A.A. Maramis melalui Muhammad Hatta menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia Timur menginginkan penghilangan 7 kata setelah ketuhanan Yang Maha Esa dihapuskan karena mereka tidak diakui sebagai bagian dari Indonesia yang kemudian disetujui oleh yang hadir dalam sidang. Rumusan asli dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah terjadi perubahan, Pancasila yang ada di dalam pembukaan UUD 45 adalah ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu materi yang bisa Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.